Wah, karena kita yakin Rasulullah pasti ketika membaca Al-Quran maupun melafadzkan lafaz-lafaz doa, pasti beliau tidak lahan. Ya, lahan itu salah, baik salah ringan, lahan khafi yang samar maupun lahan apa, apalagi lahan jari. Ya. Maka dengan kita belajar ulumul tajwid ini, kita akan perbaiki kualitas sholat kita, baik di dalam membaca Al-Quran maupun di dalam membaca doa-doa yang lain. Dan itu pula yang seharusnya menjadi motivasi kita untuk memperbaiki ibadah kita, terlebih sholat ini merupakan afdhalul amal, ya, afdhalul amal. Maka sudah barang tentu perintah Rasulullah SAW, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat salat. Maka kita bertekad untuk salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, yakni melafadzkan huruf-huruf Al-Quran dengan baik, ya, yakni dengan tajwid, ya. Karena inti tajwid adalah menunaikan hak-hak huruf. Inti tajwid itu apa? Menunaikan hak-hak huruf. Ya, hak-hak huruf itu hukukul huruf wa mustahaqqatiha, ya, baik hak-hak yang bersifat absolut selalu nempel pada huruf maupun hak-hak yang bersifat apa, insidental, ya. Insidental itu yakni ketika ketemu huruf tertentu ada bacaan tertentu, kan insidental, ya kan. Ketika tertemu apa, ya, huruf-huruf tertentu punya hukum atau bacaan tertentu. Dengan demikian maka mari, ya, kita niatkan mempelajari kitab ini untuk memperbaiki bacaan salat kita, ibadah kita, dan bacaan Quran kita. Dan kita berdoa tadi, ya, semoga Allah masukkan kita semua, orang-orang dekat kita, anak-anak kita, ya, keturunan kita, Allah, ya, masukkan, termasuk santri-santri kita. Semoga Allah masukkan mereka semua, kita semua ke dalam golongan ahli Quran. Allah beri kemanfaatan ilmu kita, ya. Kemudian Allah mudahkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya, mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan Allah berikan pahala pula kepada guru-guru kita, ya, kepada orang tua kita, kepada kaum muslimin semua. Semoga Allah mudahkan mereka semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kitab sucinya, ya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah kabulkan harapan kita semua itu, ya. Kita berharap, ya, ala niyati an Allah Subhanahu wa taala yaj'alna wa iyyakum fi zumrati ahli Al-Quran, yaj'alna wa iyyakum fi zumrati khasati al-mahirin fil Quran, wa yaghfiru lana wa lahum dzunubana wa dzunubahum, wa yukaffir an sayyiatina wa an sayyiatihim, wa yu'li darajatina wa darajatihim, wa yataqabbal a'malana wa a'malahum, wa ja'alna wa iyyahum min ibadis salihin hadin muhtadin barin muttaqin salim ghaimin ayyidin tayyibin abidin li rabbil hamidin thumma yadhfana wa iyyahum muslimin mu'minin lahiqin bis salihin amin min adzabi dakhil jannati bi fadlihi wa rahmatihi wa minnatihi wa karamihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bisanadil muttasil ila Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membiasakan memberikan makna dengan berbasis nahwu. Ya, ini sudah berarti belum juga ya. Ya, kalau begitu barangkali kita tuliskan sebentar ya. Coba tulis ya. Yang belum ya. Ini kita ini mim singkatan dari mubtada, kita utawi ini untuk apa namanya, menyebutkan bahwa kedudukan atau mansilah sebuah kalimat di situ menjadi mubtada. Kalau kita tulis itu nanti di atasnya ya, nanti kalau sudah dibagikan kita di situ sudah ada mim artinya mubtada. Baik kita mansilah masing-masing kalimat kita mengetahui, praktekkan ilmu nahwu yang selama ini kita pelajari. Lama-lama insya Allah dapat satu kitab, dua kitab, tiga kitab, nanti kita akan familiar. Awalnya mungkin kita menyesuaikan diri ya. Di sini artinya khobar, biasa kita mengatakan iku ya. Kemudian ini jumlah, namanya jumlah isimnya. Kemudian jumlah fi'liyah kita pakai pak ya, pak atau ya, ini artinya fa'il, artinya kita untuk yang tidak punya akal pakai opo, yang punya akal pakai sopo. Kemudian fa untuk naibul fa'il, kalau tadi kalimat positif ya, kalimat apa? Kok positif? Kalimat yang me dan di, apa itu kalau me artinya kalimat apa itu? Aktif ya, kalimat aktif ini, kalimat aktif. Untuk naibul fa'il sama sebenarnya, ini opo atau sopo. Opo untuk yang tidak punya akal, sopo untuk yang punya akal. Ini untuk kalimat pasif. Kemudian maf'ul kita singkat memfa sebagai objek ya, objek. Nah, di sini pakai eng ya. Ini kalau pakai bahasa Indonesia berarti adapun. Tapi sebaiknya tidak usah pakai bahasa Indonesia, biar kita lama-lama familiar aja ya. Ya, bisa itu atau adalah. Tapi nanti kita pakai bahasa ini, bahasa yang disepakati. Ini disepakati di negeri kita ini, ya. Di negeri kita ini baik dari ujung sampai ujung Papua. Kalau sudah pakai yang ini sudah kita sepakat, ya. Kita tahu di sebagian di baik NU maupun Muhammadiyah maupun Jamaah Tabligh pakainya ini, ya, yang sudah ini ulama-ulama kita, maka kita familiarkan aja. Lama-lama kita ya, baik belakangan Salafi juga seperti itu. Supaya apa? Kita melatih diri kita untuk mengenal apa mansilah di dalam kalimat ya. Ini minimal ini. Kemudian hal untuk ya, hale untuk mengatakan, jadi hale ya, hale ini keadaan untuk menangkan keadaan. Kemudian untuk mengatakan dzarfun ya, baik dzarf zaman maupun dzarf makan, keterangan apa? Keterangan tempat maupun waktu. Ya. Ini kita pakai ing dalam ya, di dalam, tapi maksudnya itu dalam tempat maupun keterangan waktu. Ini kita cuma intok ya, nanti yang lain menyusul ya. Misalnya ini tamyiz takmim
Yes. Apa nih ya apanya gitu ya. Tapi ini untuk menyatakan ketika sesuatu tidak jelas ya, maka apanya yang misalnya 20 apa sih? Nah, gitu, 20 orang, 20 kambing, 20 buku gitu ya. Nah, ini tamyiz. Ini kita akan memakai itu insya Allah menjadi sesuatu yang jadi kita familiar dengan metode penerjemahan nahwiyah yang ada di negeri kita ini, yang barangkali ya masih, kalau kita belum familiar ya karena kita belum ngaji ya, belum pernah ngaji metode ini. Kalau sudah terbiasa 1 buku, 2 buku, 3 buku, nanti kita akan familiar dengan sendirinya. Dan ini menjadi sebuah kesepakatan karena saya melihat bukan hanya orang NU yang pakai ya. Ya, kita melihat pondok-pondok yang sudah berjalan dengan metode ini ya. Baik tadi saya sampaikan pondok hadiah maupun jamaah tabligh ya, tapi saya belum tahu salah kan baru ya, pondok-pondoknya juga baru, tapi kita tahu sebagian saudara kita juga ikut di majelis ini ya, dari Salafi. Barangkali nanti setelah familiar juga akan dipakai ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Nah, asalnya Bismillah ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Al-Muhsini fid dunya ilal mu'minin wal kafirin. Arti dari Ar-Rahmani itu adalah yang Maha Pengasih di dunia ini, baik kepada mereka yang mukmin maupun yang kafir. Tafsirannya al-muhsini fid dunya ilal mu'minin wal kafirin, yang memberikan kasih sayangnya di dunia baik kepada mereka yang mukmin maupun kepada mereka yang kafir. Ar-Rahimi al-muhsini fil akhirati ilal mu'minina faqat, yang Maha Pengasih di akhirat nanti khusus kepada mereka yang mukmin. Ini sebagian syarah seperti itu ya, sebagian ulama menerangkan seperti itu. Sebagian lagi ar-Rahmani al-mun'imi bijala ilin ni'ami, yang memberikan kasih sayang dengan hal-hal yang besar ya, yang agung. Ar-Rahimi al-mun'imi bila ta'ifin ni'am, yang memberikan kasih sayang dengan kenikmatan yang lembut seperti itu. Tapi saya cenderung yang pertama tadi, al-muhsini fid dunya ilal mu'minin wal kafirin, itu Ar-Rahman. Al-muhsini fil akhirah ilal mu'minina. Maka kita mengawali semua aktivitas kita ini ya, apa saja yang bernilai baik, bismillah, bahwa setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka bahwa hal perkara itu adalah aktar, yakni aktor untuk qalilul barokat, sedikit berkah ya. Maka setiap ini sudah menjadi kebiasaan ulama kita, da'bu ulamaina, da'bu salafus saleh ya, da'bu salafis saleh, kebiasaan ulama kita untuk mengawali semua karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok ini nggak ada bismillahnya? Ini yang kelewatan, yang nulis ya, yang nyata atau belum selesai sih ya. Ada semua ulama kita mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim ya.
seperti itu. Kalaupun ada kitab yang tidak ada bismillahnya, misalnya ya, misal kita husnudzon ketika menulis, pengarang tetap membaca bismillah, tapi tidak ditulis. Oleh karena itu, sekalipun tidak ada tulisannya, kita membaca bismillah. Karena apa? Karena kita husnudzon pengarang itu membaca bismillah, mengawali dengan bismillah, ya, tetapi bukan dengan apa? Tulisan, hanya dengan lisan. Ya. Nah, yang sempurna bagaimana? Yang sempurna dengan kedua-duanya, ya dengan lisan, ya dengan apa? Tulisan. Namun jangan dipakai di surat menyurat yang sekiranya ditulis dengan bismillah kemudian dibuang di sampah. Ya. Kita sering melihat surat undangan atau apa ditulis lafaz-lafaz Allah, lafaz kalimat-kalimat thayyibah, termasuk Al-Quran atau ya bismillah. Ada surat Ar-Rum itu ya. Ini surat-surat undangan itu ya. Maka hati-hati, kita tidak usah ikut-ikutan. Karena apa? Khawatir tulisan ini ya, karena ada yang lagi apa ya, Al-Quran kertas biasa ditulis Al-Quran menjadi mulia, tidak boleh kita hinakan, kita buang di tempat sampah. Kita jangan ikut orang-orang awam ya. Ikhwati fillah, maka kita mengawali semua aktivitas kita dengan bismillah ya, ini akan menyebabkan, menjadikan aktivitas kita itu bernilai ibadah. Ya, banyak adalah yang pertama adalah bimaknal isti'anah, kita minta tolong. Jadi ya Allah, tolonglah, semoga pekerjaan saya, aktivitas saya bisa selesai dengan baik. Kalau kita makan, kita baca bismillah, ya Allah, semoga makan saya ini bisa berjalan baik tanpa ada halangan. Ya. Kemudian berikutnya, arti berikutnya adalah litabarrok, minta berkah. Kita berharap semoga Allah berkah itu ziyadatul khair. Semoga Allah menambahkan kebaikan kepada aktivitas kita. Maksudnya kalau kita makan mengawali dengan bismillah. Ini Syekh Al-Imam Al-Jazuri mengawali bismillah. Ini berharap kitabnya ini diberkahi oleh Allah, dimunculkan kebaikan. Itu ziyadatul khair. Kemudian disebut nama Allah, itu bagian apa? Ta'abbud ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun ya, hari yang bernilai baik ya, kita bersih, kita masak, kita nyuci dan seterusnya, kita awali dengan bismillah, maka akan bernilai ya. Kemudian kita sebut Ar-Rahman sebagai kita harapan kita Allah merahmati kita ya, dengan sifat Ar-Rahman di dunia ini, dan kita berharap Allah merahmati kita di akhirat dengan sifat Allah Ar-Rahimnya ya. Maka ini menjadi penting bagi kita ya. Kok selalu diulang-ulang ini Ustaz kalau mengawali kitab, membaca kitab. Ulama kita juga mengulang-ulang. Kitab satu diulangi lagi bismillah. Nanti ngarang lagi ada bismillah lagi. Nanti ngarang lagi ada bismillah lagi. Maka kita jangan berhenti untuk mengharap pertolongan Allah, mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup ini janjane hanya begitu. Hakikat kita hidup ini bagaimana kita bisa mengakhiri kehidupan kita ini dengan amal soleh. Maka kita jangan henti. Kita mau apa saja, kita mau keluar, mau nyopir, nanti mau kita mau buka kitab, mau baca kitab, mau baca Al-Quran, kita akan dengan bismillah. Bismillah terus, ya nggak apa-apa. Ya, dengan bismillah itu kita apa? Yang pertama kali kita minta tolong kepada Allah supaya Allah menolong kita. Ini mengawali. Mu'allif pengarang ini mengawali, Syekh Al-Jazuri mengawali dengan bismillah. Harapannya supaya Allah menolong beliau sehingga karangannya itu bagus. Ya,
Sehingga karangannya apa? Berjalan dengan baik, naratnya ini lancar, hasilnya maksimal. Kemudian yang kedua litabaru, semoga Allah memberkahi, dimunculkan kebaikan-kebaikan, diberkahi orang yang belajar dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya dan untuk mengamalkan itu berkah. Berkah itu ya untuk kitab yang berkah ya munculkan kebaikan apa? Ya itu tadi, mudah dipahami, mudah diamalkan, mudah diajarkan. Ya, seperti itu. Maka menjadi yang nafi, menjadi ilmu yang nafi. Kemudian menjadi ibadah. Ya, karena menyebut nama Allah menjadi bernilai ibadah, dicatat ya. Mimba'di hasanati. Ya. Termasuk kita juga seperti termasuk hasanat kita fil akhirah. Kemudian kita berharap beliau Syekh Al-Imam ini berharap Allah curahkan rahmatnya di dunia ini dengan sifat Ar-Rahman ya. Dan Allah curahkan kasih sayangnya rahmatnya di akhir dengan sifat. Maka jangan lupa kita mengawali, kalau tadi wah sudah terlanjur saya buka ya sekarang kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan cuma dengerin toh, seringkali dengerin toh. Yang Bismillah sudah ustadznya ini, saya dengerin aja, ya enggak kita ya. Memang sebagian ulama mengatakan kalau ya, kalau di Bismillah hukumnya sunnah. Kalau kita jamaah, misalnya kita makan bareng, ya, maka membaca Bismillah ini hukumnya apa? Sunnah kifayah, ya, sunnah kifayah atau sunnah kifayah. Yang satu sudah baca Bismillah ya cukup. Saya mencukupkan diri dengan bacaan Bismillahnya sebelah saya, ya. Ini makan di nampan itu, ya. Di sini nggak ada makannya piring sendiri, baca Bismillah sendiri. Nah, ini kita juga jamaatan ini ngaji bareng-bareng, cukup saja Bismillahnya apa? Iya ya, ustadznya yang ngajar di depan ya diwakili semua ya. Apa juga bisa seperti itu? Kalau dikias-kiaskan ya kayak bisa, tapi juga kayak tidak. bisa lah ini kalau membacanya bisa. Tapi kan untuk mendapatkan kesempurnaan ya, kan ini kan untuk yang bacanya lah ya, untuk mendengarkannya belum Bismillah ini kan. Maka kita harapannya seperti itu, Allah menolong kita semua, bukan hanya menolong yang membaca, tapi juga menolong yang mendengarkan, semoga dimudahkan dan kepahaman, diberi kepahaman oleh Allah dan mengamalkannya. Ya, seperti itu. Kita baca Bismillah semua ya, tidak usah ya. Apakah kemudian bisa? Mari kita baca Bismillah bersama-sama. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apakah seperti itu atau tidak? Ya, apa namanya? Ya, kita mau bagaimana? Ya, kita baca sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri bareng tapi sendiri ya. Oh ini bukan sedang jadi imam. Kalau sholat imam lah kita dengerin ya, kecuali bacaan Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i ya. Tapi kita ini kalau imam kan seperti itu ya. Jadi baca sendiri-sendiri lebih baik seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jabzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Yaqulu akan berkata, akan dan belum ya, makanya pakai fi'il mudhari. Ya. Kalau alfiyah pakai kola Muhammadin wa Malik, kok pakai kola karena yakin ya, yakin bisa ya, atau berharap bisa ya, seperti itu.
mudhari tapi pakai panaqala. Ini kali ini yaqulu. Yaqulu berkata, maksudnya akan berkata itu ya, berkata, tapi kan ini belum. Makanya pakai yaqulu. Raji rahmatil ghafuri. Ini jangan rahmatan. Ini rahmati jadi mudhaf ilaih. Raji rahmatil ghafuri. Oleh karena itu yaknya jim itu tertulis ya. Kalau rojin rahmatal ghafuri. Kalau roji rahmatil di sini roji rahmatil ghafuri. Yaqulu berkata, roji rahmatil ghafuri. Sopo orang yang berharap rahmatnya Allah yang Maha Pengampun. Yaqulu akan berkata, ya boleh ya. Roji rahmatil ghafuri. Sopo yang berkata sopo? Siapa? Roji rahmatil ghafuri, orang yang berharap kasih sayang Allah yang Maha Pengampun. Gauman aida iman. Zoro. Kalau roji tadi di atas nanti kasih fakir ya. Fa'il. Gauman ada zoro aida iman selama-lamanya, ing dalam selama-lamanya. Sulaimanu badal ya, yaitu Syekh Sulaiman ya. Huwa utawi Sulaiman al-Jamzuriyu itu orang Jamzur. Jamzur itu daerah di Mesir, nama daerah di berkata pengarang ini berharap rahmat dari Allah yang Maha Pengampun selama-lamanya ya. Selama-lamanya berharap rahmat dari Allah. Sulaiman, namanya beliau adalah Sulaiman ya. Al-Jamzuri. Ini berapa? Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji kulillahi milik Allah. Musallian seraya atau hale bersolawat. Hale itu seraya ya. Bersolawat. Solawat yakni minta kasih sayang. Minta apa? Solawat itu kasih sayang yang disertai dengan mengagungkan. Musallian hale atau seraya bersolawat. Bersolawat itu apa? Minta kepada Allah, minta kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang disertai dengan mengagungkan. Rahmat ar-rahmah al-makrunah bitamlim. Itu selawat. Ala Muhammadin atas Nabi Muhammad. Seraya bersolawat ala Muhammadin atas Nabi Muhammad. Bersolawat itu meminta apa? Sayang yang disertai dengan makhluk. Ala Muhammadin atas Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad, waman dan orang-orang. Jadi dauman tadi mansubun ala nasil khafid ya. Dauman ini di sini fit dawabi. Dauman bukan dzaraf ya. Di sini mansubun ala nasil khafid, membuang fi ya. Maksud nasil khafid itu membuang huruf jar. Dauman fit dawami. Dauman fit dawami. Tadi dauman tadi. Sulaimanu yaitu Syekh Sulaiman huwa utai Sulaiman al-Jamzuriyu adalah orang Jamzur, orang yang berkebangsaan atau dari wilayah Jamzur. Alhamdulillah utai segala puji lillahi kumila Allah musalliyan seraya bersolawat memintakan rahmat yang disertai memuliakan, minta kepada Allah ala Muhammadin atas Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad, waman dan orang-orang tala tabi'ah yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengawali kitabnya dengan baca Bismillah, baca hamdalah,
dan baca salawat. Ya. Salawat itu yakni kita berdoa. Ya, saya sering mengingatkan saudara-saudara kita karena saking seringnya salah ketika menyampaikan. Ya, sering kita mendengarkan, mari kita curahkan salawat dan salam. Kita jangan seperti itu. Mari kita semua sampaikan atau kita semua haturkan salawat dan salam kepada Rasul. Jangan. Itu bukan jumlah doanya. Itu jumlah tidak benar. Ya, itu bukan kalimat doa, itu kalimat ngajak. Kita itu tidak bisa mencurahkan salawat. Memang salawat milik siapa kita curahkan? Ya, salam apa lagi? Salam juga bukan milik kita. Allahumma antas salam wa minkas. Yang punya salam itu Allah, yang punya salawat itu Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatu, semua penghormatan, semua keberkahan, semua salawat, semua thayyibat itu milik Allah. Oleh karena itu kita minta kepada Allah agar Allah mencurahkan salawatnya dan salamnya kepada Rasulullah. Jadi ini berdoa. Jadi kalau kita bersalawat, khususnya ketika khutbah, ini kayaknya ustadz-ustadz ini kan sering khutbah, ya kan? Atau mungkin ceramah. Maka bahasa yang baik dan benar adalah mari kita berdoa kepada Allah, atau semoga, ya mari kita berdoa itu disingkat dengan semoga Allah mencurahkan salawat dan salamnya kepada Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Jangan mari kita curahkan. Kita yang mencurahkan karena Allah, bukan kita. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salawatnya dan salamnya kepada Rasulullah SAW dan keluarganya Rasulullah. Keluarga itu fi maqamid doa adalah atba'u. Tapi di sini sudah ada waman tala. Maka wa alihi di sini adalah keluarga, ya keluarga khusus, keluarga beliau. Karena sudah ada waman tala. Andaikan tidak ada waman tala itu para pengikut. Andaikan tidak ada waman tala, maka wa alihi di sini artinya adalah para pengikut keluarga besar Rasulullah, adalah para pengikut yakni umat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini sudah ada wa ta'ala, ya wa ali dan keluarga beliau, wa ta'ala dan orang-orang ta'ala yang mengikuti beliau. Ayat tabi'anhu. Nah. Wa ba'du ay wa ba'dal basmalah walhamdulillah wassalamnya enggak ada ya. Hadan nazmu wa ba'du, ini buang mudhaf ilaih. Ya, ini dimabnikan dham wa ba'du, dalnya dimabnikan dham, asalnya wa ba'dal basmalah walhamdulillah wassalah, ya, alaman dzikir. Ya, ini dibuang maka dimabnikan dhamma asalnya wa ba'dal basmalah walhamdulillah wassalah alaman dzikir. Wa ba'du dan setelah bismillah salawat dan bismillah alhamdulillah dan salawat. Hadan nazmu lil muridi, utawi iki nazaman iku lil muridi. Iki nazaman yakni nazaman tufatul, atau nazam itu adalah karangan yang teratur, karangan yang bersajak, karangan yang kita tahu karangan itu ada dua, ada prosa, ada puisi dan ada prosa. Puisi itu karangan yang apa? Teratur, ya, atau dalam bahasa Arabnya itu bisa berupa nazam, ya, syair, qasaid, qasidah, itu karangan yang teratur, ada polanya, ya. Ada yang berupa nahar. Nahar itu adalah prosa. Nahar adalah apa? Prosa, karangan bebas, tidak berpola. Nah, maka ini nazam kalangan yang berpola, teratur. Hadan nazmu utaikilah nazam, ya. Hadan nazmu utawi nazam ini nazam ikulil muridi, untuk mereka yang menginginkan, ya,
fin nuni fi ahkamin nuni wat tanwini, ya fin nuni di dalam penjelasan hukum-hukumnya nun, wat tanwini dan penjelasan hukum-hukumnya tanwin, wal mududi dan penjelasan apa ya. Ya di sini secara khusus mu'alif menyatakan bahwa Tuhfatul Atfal ini, nadhaman Tuhfatul Atfal ini diperuntukkan bagi mereka yang mau mencari keterangan, penjelasan, ya, atau mempelajari hukum-hukum nun sukun maksudnya, ya, wa tanwini dan tanwin, dan tentang apa? Tentang mat. Itu ada di kitab itu. Ya, ada beberapa hal lain yang tidak disebutkan, ya. Ada beberapa hal lain yang tidak disebutkan. Ini menyebutkan sebagian untuk yang lain juga. Min itlaqil ba'di wa iradatil kulli, disebutkan sebagian tapi yang dikari semuanya, ya. Samaitu bi tuhfatil atfali. Samaitu menamakan sapa aku hu ing hadan nazm, ya, hu ini jadi maf'ul. Sama itu menamakan sapa aku menamakan hu ing hadan nazm, aku namakan bi tuhfatil atfali dengan nama tuhfatil atfal, ya. Artinya tuhfatul atfal adalah bingkisan untuk anak-anak kecil. Jadi, kitab ini adalah bingkisan untuk anak-anak kecil. Tifl itu artinya anak kecil. Atfal jamak dari lafal at-tifl, tiflun, ya. Atfalun itu Syekh Nuruddin Al-Alwihi. Kita lanjutkan aja, ya. Al-Mihi itu nama daerah di Mesir. Zil Kamali yang mempunyai kesempurnaan ya, kesempurnaan ilmu, menguasai ilmu tajwid, ya, bukan kesempurnaan mutlak, karena kesempurnaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Arjubi ayyang fa'kullaba, ini dinyalakan, tolong dinyalakan. Ya, terang. Silakan. Arju bihi, aku berharap sapa aku bihi yakni bihi bihadan nazm, ya, dengan nazman ini berharap minallahi ta'ala. Arju, aku berharap sapa aku minallahi ta'ala, berharap dari Allah, bihi, terhadap hadan nazm, aku berharap yang fa'a yen to memberikan, yang to bermanfaat, ya, atau memberikan manfaat sapa Allah, yang memberikan manfaat kepada Allah, ya. Makanya arju bihi, arju minallahi ta'ala, bihi bihadan nazm, aku berharap minallah dari Allah yang fa'a, agar Allah memberikan manfaat sapa Allah aku laba ing, jadi makhluk para pelajar, para santri. Jadi ini ya bihi bihadan yang fa'a ini siapa? Allah. Makanya ditulis di situ arju, aku berharap minallah dari Allah, bihi bihadan nazm, yakni apa? Yakni bihi terhadap nazm ini, hadan nazm, yang fa'a berharap yen to, dari makhluk pertama, ya, yen to itu an, ya, yen to olehnya,
Yanto itu olehnya Allah memberikan manfaat atau laba kepada para santri. Jadi aku berharap Allah memberikan manfaat terhadap buku ini kepada para tulab, para santri. Wal ajro, dan aku berharap tadi minallah, ya harapannya dari Allah, berharap al ajro, pahala. Jadi upah pahala sebagai upah, ya pahala sebagai muqabilan lil amal, itu namanya ajar. Pahala ya pahala atau ganjaran. Bedanya apa pahala dan ganjaran? Kalau balasan itu ganjaran apa pahala? Jadi ini kan ada dua ini, wal ajro dan ajr. Ajr itu pahala tapi setelah beramal, ya pahala setelah apa? Pahala amal. Wal qabula, dan diterimanya amal. Wasawaba, dan pahala bonus. Enggak beramal atau karena kasih sayang Allah, pahalanya ditambahi. Tambahan pahala ini namanya sawab. Pahala, ya pahala tanpa apa? Beramal. Anugerah dari Allah. Pahala, tapi pahala anugerah. Maka al-ajro itu ganjaran. Ya. Yang karena amal itu ganjaran apa pahala? Ganjar ya. Ganjaran itu karena amal. Kalau pahala, anugerah dari Allah. Ya, maka wal ajro, dan ganjaran, wal qabula, dan diterima oleh Allah, wasawaba, dan pahala. Ya, sekalipun tidak beramal, tapi dikasih lebih oleh Allah. Bukan karena amalnya, misalnya pahalanya ganjarannya 10, tetapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena ikhlasnya ini sempurna, ya, karena misalnya bacaannya bagus, ya, tajwidnya bagus, maka pahalanya bukan hanya 10, 100, atau 1000, atau terserah Allah, pahalanya harus diangkat jadi kekasih Allah, ya terserah Allah, itu namanya thawab, ya thawab. Maka kita kepingin dua-duanya, ya kita juga pengen semoga Allah SWT memberikan kepada kita, ya Allah harus kenal ikhlas, kenal ujur wa thawab di dunia wal akhirah, amin Allahumma amin. Nah, ini muqaddimah, ya, memberikan informasi kepada kita dari muqaddimah ini, ya. Harapan pengarang yang pertama adalah rahmat dari Allah. Ya, ini penting, ya. Penting untuk kita meluruskan niat kita. Bahwa hakikatnya kita belajar ini bukan tujuan duniawi. Biar saya nanti jadi ustaz atau jadi kiai atau jadi orang yang dimuliakan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah. Ini kita diingatkan oleh Syekh Al-Jamzuri. Kita belajar Al-Quran, atau mengajarkan Al-Quran, ya. Jangan lupa niat kita yang utama itu adalah berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amal. Tidak akan masuk, tidak masuk ahadukum, salah seorang di antara kalian semua, al-jannata, ke dalam surga, bi'amal, dengan amal. Jadi orang masuk surga itu bukan karena amal. Karena apa? Hakikat amal itu adalah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua bisa hadir di sini adalah karena taufik, pertolongan, hidayah dari Allah. Tanpa taufik dan hidayah, kita tidak akan bisa hadir di sini. Kalau kemudian kita bisa paham, itu juga taufik, hidayah dari. Kalau kemudian kita bisa mengamalkan, ilmu kita itu juga taufik dan hidayah dari
dari Allah. Kalau kemudian kita mati, diterima amal kita, kemudian kita mati dalam keadaan husnul khotimah, ya, diampunkan dosa-dosa kita, dimasukkan ke dalam surganya, itu juga karena taufik dan hidayah dari Allah. Oleh karena itu orang masuk surga itu bukan karena amal. Maka kita jangan ngeduk-ngeduk amal kita. Kita jangan berbangga-bangga dengan amal kita. Kalau nanti kita selesai, wah, hari ini saya sudah punya syarat yang total misalnya. Di kampung saya tidak ada kecuali saya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita digabungkan, ruhiyah kita disambungkan dengan ulama-ulama ahli Quran, bukan untuk berbangga-bangga. Kita disambungkan ilmu kita dengan mereka, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menyombongkan diri kita. Tetapi itu semua kita lakukan, ya, capek-capek sampai di sini. Ini kayaknya juga mau hujan tadi. Jadi ya, barangkali kita kelas kebas pulang dari sini, kita capek-capek begitu, ternyata tujuannya itu tujuan duniawi. Habis kita tidak dapat apa-apa. Ya. Di dunia cuma sementara. Ya. Kalau nanti hujan, ya alhamdulillah nggak usah. Aduh, ngaji pertama sudah hujan. Rahmat dari Allah. Hujan itu rahmat. Hujan itu apa? Rahmat. Ya seperti itu. Makanya ada sesuatu yang apa? Takrahunal haq wa tangfiruna minar rahmah. Ini orang Arab itu, orang Arab apa? Bikin kata-kata yang kita ini bedaan ya. Mada ya ini mal murad bihadal qaul bihadil ibrah. Tangfiruna minal haq. Ya apa? Takrahunal haq wa tangfiruna minar rahmah. Ya. Takrahunal haq wa tangfiruna minar rahmah. Kalian semua ini adalah orang-orang yang tidak suka, takrahuna, tidak suka kepada al-haq. Wa tangfiruna minar rahmah, lari dari Allah rahmah. Itu maksudnya apa? Ya maksudnya tangfiruna minar al-matar kan rahmah minallahi subhanahu wa ta'ala. Kita takut air, kenapa harus takut? Ya, itu rahmah minallahi ta'ala. Kalau takrahuna haq apa? Alhamdulillah. Al-maut haq. Maut itu adalah hak, mati. Enggak ada orang yang ingin mati, ya kan? Maka kita kita luruskan tujuan kita ini adalah mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya kita bersyukur kepada Allah, ya. Kita seperti pengarang ini, di samping kita berharap rahmat, kita bersyukur. Kalau pengarang bersyukur alhamdulillah bisa ngarang, kita bersyukur alhamdulillah bisa hadir, bisa mengikuti kajian. Kemudian kita berselawat, jangan lupa di mana-mana kita berselawat kepada Rasulullah. Karena apa? Man shalla alaiya marrah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat sekali kepada saya, maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Maksudnya berselawat itu mencurahkan rahmatnya, ya. Kemudian tadi ya, harapan kita itu adalah agar ilmu kita bermanfaat, ya. Kalau syekh harapannya ini bermanfaat kepada santri, kita juga berharap semoga ilmu kita ini tujuan kita adalah untuk kita ajarkan kepada yang lain. Dan kita berharap ajar diterima oleh Allah, pahala karena amal kita, juga pahala tanpa batas yang Allah berikan karena amalnya. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu raji rahmatil ghafuri yauman sulaimanu wal jaburi alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadan tawril muridi nuri wa tanwini wal mududi sama itu fatil asfali sayyidina
arusbihi bil kamali akubihi ayyafa'akullaba wal ajra wal qabula wasawaba. Babun nunis sakinati wa tanwini. Babu ahkamin nunis sakinati wa tanwini. Ahkamun nunis sakinati wa tanwini. Ay hada babu bayani ahkamin nuni as-sakinati wa tanwini. Ini bab menerangkan hukum-hukumnya nun sukun dan tanwin. Lin nuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fahum tanwini. Lin nuni iku milik nun. Intaskun jika sukun apa nun, walid tanwini dan iku milik tanwin, arba'u ahkamin utawi 4 hukum. Nun sukun dan tanwin itu memiliki 4 hukum. Ya. Arba'u ahkamin utawi 4 hukum-hukum. Jadi ada 4 hukum. Nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Fahud tamyin, maka ambillah ya sapa engko tabyini ing penjelasanku. Ya. Fal awwalul izharu qabla ahli. Fal awwalu ay fal hukmul awwal. Fal awwalu ay fal hukmul awwal, maka hukum yang pertama. Ya, ini maksud. Naat ya, manutnya di dua. Naat manutnya di dua, atau sifat mausufnya di yang disifati dua. Asalnya ay fal hukmul awwal, maka utawi hukum yang pertama iku al-izharu, hukum izhar. Hukum izhar itu apa? Lihat saja di buku itu ya, lembar tajwid. Izhar yakni membaca jelas nun sukun atau tanwin ya. Arti izhar itu apa? Membaca jelas nun sukun atau tanwin. Qabla ahrufin, ing dalam sebelum huruf-huruf, membaca jelas nun sukun dan tanwin atau tanwin ya, membaca jelas nun sukun atau tanwin qabla ahrufin, ing dalam sebelum huruf-huruf lil haqi yang milik tenggorokan. Huruf-huruf yang dimiliki tenggorokan ya. Sitin yaitu 6. Jadi badalnya ahrufin lil haq. Sitin yaitu 6. Jadi hukum yang pertama adalah membaca jelas nun sukun atau tanwin ya, yang jatuh sebelum 6 huruf apa? Tenggorokan. Huruf tenggorokan 6 rutibat yang diurut-urutkan, yang ini rutibat fal ta'rifi. Rutibat yang diurut-urutkan 6 tersebut, apa 6 tersebut? Fal ta'rifi, maka hendaklah kamu kenali. Ya, hendaklah kamu kenali 6 huruf tenggorokan yang akan diurut-urutkan ini, yang diurut-urutkan ini. Diurut-urutkan ini 6 itu yakni di bait selanjutnya hamzun fahaut tsumma ainun ha'u mumalatani tsumma wainun kha'u. Hamzun hiya, 6 huruf itu adalah ya, hamzun hiya utawi 6 huruf itu, hamzun itu hamzah, itu iku ya, hamzun iku hamzah. 6 huruf itu adalah hamzah. Fahaun lalu ha, tsumma ainun lalu ain, haun lalu ha. Jadi 6 huruf itu hamzah, ha, ain, ha, muhmalatani, yang
dikosongkan dari titik. Muhmalatani yang dianggurkan, dikosongkan dari titik. Jadi ain dan hak di sini dikosongkan dari apa? Titik. Summa ghainun lalu ghain, ha khaun lalu kha. Ya. Saya ulang, hamzun 6 huruf tersebut adalah hamzun iku hamzah. Fahaun lalu ha, summa ainun kemudian ain, haun. Mestinya di sini ada summa atau fa ya, fahaun atau summa haun ya. Tapi karena nazom itu karangan yang berpola ya. Ini nazom di sini polanya ya, bahar, istilahnya bahar. Bahar itu ada yang artinya lautan ya, ada yang bahar artinya bentuk pola di dalam apa? Pola di dalam nazom ini ya. Di sini polanya ada 16 pola. 16 pola bentuk karangan apa? Nazom. Ini salah satunya adalah bahar rojas. Bahar di sini adalah bentuk pola karangan yang ya berpola ya. Bentuk karangan yang berpola, bukan karangan bebas. Bentuk puisi ya, puisi. Polanya di sini namanya bahar rojas, pola rojas. Pola rojas itu bunyinya mustafilun, 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 mustafilun 6 kali. Ini bahar rojas ya. Ini nazom kita satu hafal ini mengikuti pola rojas atau bahar rojas ya. Bahar rojas atau pola rojas. Pola rojas itu mustafilun 6 kali. Mustafilun itu berarti hidup mati ya, kita bayangkan ya, mus berarti hidup mati, taf hidup kemudian mati lagi, mustafi hidup, lun hidup, lun itu ditulis pakai lam dan nun sukun ya, jadi hidup mati seperti itu. Ini polanya seperti itu. Maka karangan berpola nazoman dalam bahasa Arab itu susah. Beda dengan puisi kita bahasa Indonesia itu yang penting terakhirnya aja a i u, itu terakhirnya to. Mudah itu. Karangan seperti itu mudah. Ini karangan bahasa Arab tidak seperti itu. Tapi apa? Polanya itu hidup mati. Tadi ya, mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Hurufnya itu seperti itu ya. Cuma dalam kondisi tertentu bisa diubah sedikit ya. Jadi sekarang misalnya ya kulu hidup mati hidup gitu ya, kulu asalnya hidup matinya dihilangkan karena darurat ya, karena ini boleh dihadap, boleh ya, boleh dibuang ya. Kulu roji hidup mati ya kulu roji rahmatil ghafuri hidup mati hidup ya, seperti itu. Maka betapa susahnya ngarang di dalam bahasa kalau tidak kaya mufrodat, kaya kosakata ya, untuk menyampaikan sebuah pesan bisa ungkapannya bisa beberapa kata, pilihannya beberapa kata. Oleh karena itu yang namanya kamus bahasa Arab itu ya, satu kata dalam bahasa Indonesia bisa 4 kata, 3 kata dalam bahasa Arab ya. Bisa lihat di kamus saya itu ya. Saya nulis kamus di bahasa Arab, insya Allah bulan depan akan semoga jadi terbit ya, akan muncul Arab Indonesia yang besar, Al-Akbar itu ya, sebenarnya kamus Akbar itu Ka'bah itu ya. Insya Allah kamus semoga diberkahi oleh Allah, bermanfaat ya, kamus yang tidak sedikit ya, 14 tahun itu ya. Semoga diterima oleh Allah ya. Ini dengan maka saya sebenarnya bisa bercerita banyak tentang hal yang berkaitan dengan kata ya, bagaimana sebuah kata dalam bahasa Arab itu
luar biasa ya. Maka dengan kita mengenal bahasa Arab ya, apalagi mufradat-mufradatnya itu, maka kita mengenal mukjizat Al-Qur'anul Karim. Maka ketika kita tahu ya, secara lugas itu kita menguasai dengan baik, itu kita membaca Al-Quran, ya Allah, betapa setiap kalimat-kalimat, huruf-huruf, lafaz-lafaz dalam Al-Quran adalah lafaz-lafaz sekian dari sekian banyak lafaz-lafaz yang ada di dalam bahasa Arab. Seperti itu. Oleh karena itu, kalau tadi Bismillahirrahmanirrahim cuma diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, ya nggak bisa mewakili. Makanya kita sholat tetap pakai bahasa Arab. Kenapa Allah memilih bahasa Arab untuk ibadah, ya, untuk kitab sucinya, untuk nabinya? Itu bukan hanya sekedar kebetulan, tetapi karena pilihan Allah dan luar biasa, nggak ada di dunia ini sampai akhirat bahasa yang dipilih oleh Allah kecuali apa? Bahasa luar biasa. Bisa. Kenapa kalau orang-orang Nusantara ya bukan Islam Nusantara ya, kita kan semua orang Nusantara ya, bertanya kenapa sih bahasa Quran kita kok pakai bahasa Arab ya, karena bahasa yang bisa untuk menyampaikan pesan tidak terjadi distorsi dan tidak terjadi korupsi, itu adalah bahasa Arab, bisa menyampaikan dengan baik ya, seperti itu. Dan kita tidak terasa usang, bahasanya mesti segar, berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa baru, itu dulu belum ada. Bahasa Indonesia itu bahasa bikinan ulama-ulama kita itu ya, untuk mempersatukan Nusantara, diwujudkanlah bahasa Indonesia ya. Kita tahu ya, karena ini ya, bahasa Indonesia itu bahasa ambilan dari bahasa daerah-daerah itu ya, seperti itu. Ketika saya kerjakan kamus, ternyata bahasa Indonesia itu bahasa ambilan dari daerah-daerah, kemudian dipilih yang dipilih dari, kadang-kadang malah ambilan juga dari bahasa asing. Maka bahasa Indonesia itu miskin dibanding dengan bahasa Arab, nggak ada apa-apanya, seperti itu ya, nggak ada apa-apanya, sekian persen aja. Nah, maka kita tidak usah berbangga-bangga dengan bahasa kita, melebihi bangga. Boleh berbangga, tapi tidak boleh melebihi bangga kita, senang kita ya dengan bahasa Arab. Nah, ini ainun, haun, ain, sumahaun, atau wahaun, atau fahaun, membuang huruf atau. Kok dibuang kenapa sih? Karena dzaruratin, darurat, untuk memenuhi pola tadi, mustaqilun, sehingga apa namanya, dibuang, ada yang dibuang huruf atasnya, seperti itu. Begitu juga fakut tabjini, ambillah keterangan itu. Ya, mestinya nggak usah kata-kata fakut tabjini ya cukup. Makanya fakut tabjini boleh saja kita tulis di bawahnya tatmimul lil baiti ya, menyempurnakan apa? Hanya sekedar menyempurnakan. Karena apa? Sekalipun tidak ada fakut tabjini, kita sudah tahu, sudah bisa memahami bahwa nanti penjelasan syekh akan kita ambil, gitu kan? Makanya qaulul linuni intas wal walid tanwini arba'u ahkamim. Sudah apa? Fakut tabjini tulis pinggirnya atau bawahnya dalam kurung tatmimul lil baiti, penyempurnaan. Karena apa? Karena kalau tidak dikasih fakut tabjini kurang, mustahil polanya tadi kurang, ya kan? Linuni intas kun walid tanwini arba'u ahkamin, dan kurang, ya kan? Makanya ditambahi fakut tabjini, seperti itu. Maka ini tatmimun lil bait. Ya, yang pertama apa? Fal awal hukum 4 itu yang pertama disebut hukum.
yakni ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf halqi. Huruf halqi itu huruf tenggorokan 6. Huruf tenggorokan 6 itu tenggorokan kita ini dikapling menjadi 3, ya. 3 makhraj yang atas, ya. Tenggorokan atas itu milik ghain dan kha. Tenggorokan tengah milik ain dan ha. Tenggorokan bagian bawah miliknya hamzah dan ha. Ini huruf tenggorokan, ya. Huruf tenggorokan. Maka dibaca izhar. Izhar ini, ya, itu dilihat itu gunnah, itu dilihat gunnah. Ya, semua sudah diberi lembar tajwid, ya. Iya, gunnah di situ ada marotibul gunnah sitah, ya, level khamsah. Marotibul gunnah khamsun. Marotibul gunnah khamsun. Level gunnah itu ada 5. Yang pertama adalah an-nun al-mimu wan nunu al-musyaddadatan. Mim dan nun yang dibaca tasdid, ya. Gunnah. Innallaha tsumma kalla, mim tasdid atau nun tasdid. Yang kedua adalah asaniya al-mim wan nun al-mudghamatan yang diidghamkan, yakni idgham bi gunnah, idgham mimi, ya. Kemudian yang nomor 3 adalah al-mim wan nun mukhfatani yang dibaca ikhfa. Jadi ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan iklab. Iklab itu juga ada unsur ikhfa. Itu nanti waktu itu iklab. Indal ba'i mimman bigunatin ma'al ikhfa. Ya, ada unsur ikhfa. Maka itu level iklab, ya, itu ada di level 3. Kemudian al-mim yang keempat, al-mim wan nun al-mudghamatan yang dibaca itu juga ada unsur gunnah, tetapi levelnya ada unsur dengung, tetapi unsur levelnya yang ya kecil, ya. Kemudian yang paling kecil, yang level 5 adalah al-mim wan nun al-mutaharrikatan yang dibaca harokat. Na, ni, nu, na, itu ada unsur dengung juga. Maka di sini ketika kita melafadzkan, ya, kita lihat, ya, nun sukun ketemu hamzun ketemu hamzah. Faman aufa man aqbo man ya, ya. Yan auna, ya, yan auna ada unsur gunnah sedikit, tapi sedikit, ya. Yan auna tidak boleh, yan auna tidak boleh, ya. Nah, seperti itu. Faman aufa bi ahdihi wattaqa. Faman aufa tidak boleh. Apa? Aufa. Tidak boleh. Faman man ada unsur gunnah sedikit. Faman aufa, ini nun dan mim juga seperti itu. Tapi nggak boleh nanti ketika kita bertemu di mim sukun, ya, izhar syafawi sama aja. Ya, itu juga alhamdulillah tidak boleh. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. An'amta alaihim, ketemu ain seperti itu, ya. Kemudian hamzun fahaun, ya. Yanhauna, wow, ya. Yanhauna, yaitu sukun itu kita mengucapkan yan, ya. Maka naninu an bersama-sama. Naninu an. Ya, mengucapkan tidak boleh tidak. Anta alaihim. Tidak boleh. Anta alaihim, bukan. Sedikit ada bingung. Anta alaihim. Rabbil alamin.
Nun terakhir sukun kan itu wakof min, ada an-nya, jangan min, enggak ada an-nya, min, ada an sedikit, min, bersama-sama, min, min, tanpa juga seperti itu, kufuwan ahad, kufuwan ahad, kufuwan ahad, kufuwan ahad, tidak boleh kufuwan ahad, kufuwan wan ada unsur dukung tapi sedikit ya. Min alaq, min alaq, min alaq, min alaq, min ya, min seperti itu ya. Kemudian ha apa watan hituna minal jibali, watan hituna, watan hituna, watan hituna, watan hituna, naun hamiyah, naun hamiyah, run, narun hamiyah, narun hamiyah, qauman ghairakum, qauman ghairakum, fasayunzuna, 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 min khaufin, min khaufin, min khaufin, min khaufin. Dengarkan baik-baik, min sukun dan tanwin. Min khaufin, min khaufin, ada nya ya. Min khaufin, fin ya, fin tidak langsung habis. Karena apa? Karena nun ya dan mim adalah sifatnya adalah tawassutu, bukan syiddah. Dilihat ya, sambil ini PR nanti kita lihat di lembar tajwid itu sifat-sifat huruf. Karena apa? Karena sambil kita berjalan kita contohkan nanti di ahkam berikutnya ya, nun sukun dan tanwin dan nun sukun dan seterusnya, kita akan singgung dengan sifat huruf makhrajul huruf supaya pengucapan pelafatan hukum ini ya itu sempurna ya, izhar melafadzkan dengan sempurna, ikhfa melafadzkan dengan sempurna ya. Sampai di sini walakum barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.